Tes tes 1, 2, 3. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah di minggu ini pertemuan keempat di mata kuliah pengelola citra. Di pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang konsep histogram pada citra digital. Apa sih yang dimaksud dengan histogram? Tujuan pembuatannya histogram itu apa dan cara menggunakan dan cara menampilkan histogram gambar di MATLAB atau bahasa pemrograman lain itu bagaimana. Kita akan belajar di mata kuliah ini hari ini, termasuk nanti tugasnya adalah bagaimana menampilkan histogram. Sama seperti bagaimana mengkonversi gambar RGB ke grayscale ataupun ke black and white, nanti ada dua cara ya, ada menggunakan fungsi dan menggunakan manual. Dan cara nanti tugasnya adalah bagaimana menampilkannya dalam bentuk manual. Karena kita anak IT, jadi tujuan dari menggunakan manual itu kalian nggak cuma menggunakan fungsi, tapi harus paham dulu cara menampilkannya secara manual. Sama seperti kalau kalian belajar perhitungan gitu ya, SD gitu, penjumlahan perkalian SD itu kan nggak boleh langsung pakai kalkulator. Kalkulator itu kayak fungsi gitu ya. Tapi diajar dulu manualnya, cara perhitungan secara manual itu. Kalau sudah bisa, setelah itu baru diperbolehkan pakai kalkulator. Karena dasarnya sudah paham. Tapi sebelum perkuliahan saya bahas dulu tentang tugasnya. Saya cek beberapa diantaranya masih ada yang keliru. Maksudnya masih ada yang kurang tepat dalam mengumpulkan tugas. Artinya bagaimana? Artinya ketika saya cek itu saya tidak bisa akses ya. Contohnya saya kasih contoh ini seperti ini. Ada pemberitahuan minta akses. Kalau saya klik, saya tidak bisa bukanya ya. Nah ini harus diperbaiki dulu, diganti linknya, diganti settingannya. Mungkin yang belum tahu seperti ini. Saya cari file dulu. Ini semuanya folder file. Klik kanan, dapatkan link. Jangan langsung salin link, nanti saya nggak bisa buka. Tapi diganti ke siapa saja yang memiliki link. Makanya saya sengaja taruh, sengaja taruh gambar di tiap form pengumpulan link itu saya taruh gambar untuk bagaimana naruh link, ganti dulu linknya ke siapa saja memiliki link. Kalau masih dibatasi, nah ini contohnya. Sengaja saya taruh gambar ini kan supaya tahu bahwa harus ganti dulu linknya. Pengakses lihat saja. Jadi ini diganti. Kalau ini masih dibatasi, nanti saya nggak bisa buka atau nggak bisa koreksi ya. Jadi kalau ada kalian ngecek bootnya terus belum ada nilainya, terus ada feedbacknya adalah saya tidak bisa akses atau minta akses atau ganti link, maksudnya adalah kalian ganti dulu ininya, terus kalian kumpulkan lagi. Yang pertama untuk evaluasi tugasnya, yang kedua kalau bisa kumpulkannya dalam bentuk dokumen seperti ini ya. Kumpulkan itu dalam bentuk dokumen, terus screenshot. Ya, ini harus kalau masih kelihatan nggak apa-apa, kadang nggak kelihatan. Jadi kalau bisa shortcut-nya itu dalam bentuk teks. Shortcut-nya itu dalam bentuk teks, biar bisa terbaca ya. Baru output-nya saja yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Dan jangan juga yang di-upload itu file MATLAB-nya. Ada beberapa yang, bentar saya kasih contoh yang upload file MATLAB. Kalau yang upload file MATLAB-nya bagaimana saya koreksinya ya. Jadi saya koreksinya harus download dulu, jangan buka MATLAB, terlalu lama ya. Jadi dan yang saya koreksi banyak, jadi harus cukup tampilkan saja dalam bentuk dokumen seperti ini. Ini juga kadang nggak kebaca ya, jadi saya harus perbesar dulu. Jadi ini aja masih buram ya kadang gambarnya. Jadi kalau bisa teksnya dokumen dalam bentuk teks dokumen,
baru outputnya gambar screenshotnya. Seperti itu. Itu untuk evaluasi tugasnya. Jadi masih keliru, tolong diperbaiki dulu. Oke, nanti saya masuk ke bab selanjutnya, ke materi kita hari ini, yaitu tentang histogram. Apa sih histogram itu? Nah, ini adalah salah satu contoh histogram. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada namanya bar ya. Kalau dalam pertemuan kemarin grafik atau plot itu nah ada pie, ada bar. Bar itu adalah yang ini bar, karena ini ukurannya kecil-kecil ya. Ini 1 sampai 250, makanya kelihatan enggak seperti kelihatan bar atau baris, tapi kelihatan seperti uh, grafik seperti ini ya. Kalau kita perhatikan di sini ada garis X ke samping, garis Y ke atas. Garis X ini kalau kita lihat jumlahnya 250 lebih dikit, yang pasti 255. Artinya ini jumlah pixel. Yang ke atas itu adalah intensitas kemunculan pixel. Artinya berapa kali pixel itu muncul. Dan setiap gambar kan ada setiap gambar ada pixelnya. Pixelnya kan ada nilainya antara 0 sampai 255. Contohnya angka 200 gitu ya. Angka 200 ini muncul berapa kali? Muncul 2000 kali atau 1000 kali. Ini 1000, 2000 kali ya. Artinya itu. Histogram itu untuk melihat intensitas atau frekuensi pixel, kemunculan pixel. Gunanya untuk apa? Nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya ya. Nah, histogram citra atau image histogram merupakan informasi yang penting mengenai isi citra digital. Kalau kita melihat gambar seperti ini, karena manusia mempunyai indera penglihatan dan akal untuk melihat gambar itu bagus atau enggak, kita nggak perlu membacanya dalam bentuk histogram, karena kita bisa lihat, oh ini gambar jelas, buram atau enggak, bisa langsung lihat. Masalahnya adalah komputer. Jadi kalau kita ingin membuat sistem atau sebuah program yang bisa mendeteksi gambar itu jelas atau enggak, komputer nggak bisa deteksi seperti manusia. Jadi komputer membacanya adalah dalam bentuk data-data. Nah, data-data yang dibaca komputer itu adalah contohnya untuk mengetahui sebuah gambar itu bagus atau enggak itu dari histogramnya. Kenapa seperti itu? Nanti ada di slide selanjutnya. Jadi histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas pixel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Histogram citra merupakan diagram yang menggambarkan distribusi frekuensi nilai intensitas pixel dalam suatu citra. Sumbu horizontal merupakan nilai intensitas pixel, sedangkan sumbu vertikal merupakan frekuensi jumlah pixel. Nanti akan saya bahas teorinya tentang ini. 3 karakteristik citra histogram. Dari gambar citra histogram itu kita bisa membedakan 4 citra, 4 tipe citra atau 4 domain citra itu. Ada warna gelap, warna terang, warna dengan kontras rendah, dan warna merata. Yang bagus yang bagaimana? Ya sesuai kebutuhan ya. Kebutuhan kita itu menginginkan. Ini kalau dalam sebuah proses pemrograman itu masuk ke dalam pre-processing ya. Jadi sama seperti kalau kita data mining atau data scientist itu kan kita mengumpulkan data. Sebelum kita proses datanya kan datanya kita seleksi dulu. Data itu diperbaiki dulu, yang kosong-kosong dihilangkan atau yang ada karakter-karakter khusus dihilangkan. Kalau NLP biasanya Neural Language Processing biasanya kata-kata imbuhannya dihilangkan untuk deteksi kata suku kata asli gitu ya. Nah, sama seperti itu dalam proses pengolahan citra digital juga seperti itu ya. Ada pre-processing. Pre-processingnya adalah sebelum kita masuk ke proses utamanya, kita siapkan gambarnya dulu untuk kebutuhan kita itu membutuhkan warna gelap, warna terang, atau warna dengan kontras rendah, atau warna merata. Dan setelah itu baru dilakukan proses selanjutnya. Nah, ini harusnya 4 ya. Di atas itu harusnya 4. Ada 4 kemungkinan pengelompokan. Ada warna gelap, warna terang, dan warna dengan kontras rendah, warna dengan kontras merata. Warna gelap itu apa? Kalau di sini disebutkan grafik mengumpul di sebelah kiri. Kalau warna terang, grafik mengumpul di sebelah kanan. Maksudnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Ini ada gambar grayscale. Ini contohnya grayscale karena lebih mudah, karena tidak perlu menampilkan 3 layer.
cuma satu layer. Kalau kita contohkan gambar RGB nanti ada grayscale, histogram red, histogram blue, histogram green. Nah ini contoh untuk citra gelap. Citra gelap merupakan citra yang memiliki banyak piksel dengan nilai intensitas mendekati nol. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan di sini, histogramnya hanya ngumpul di sebelah kiri atau hanya ngumpul di titik nol ya. Contoh citra gelap dan histogramnya ditunjukkan pada gambar di bawah. Nah ini menunjukkan bahwa kalau kita manusia biasa pasti sudah langsung mengetahui oh ini citranya gelap. Tapi komputer nggak bisa seperti itu ya. Komputer membaca datanya. Komputer tahu kalau ini citranya itu gelap dari histogram ini. Histogram ini menunjukkan bahwa intensitas atau piksel yang muncul paling banyak itu yang di sebelah kiri atau yang mendekati nol, menunjukkan bahwa gambarnya adalah gelap. Itu contoh citra gelap. Terus citra terlalu terang atau citra terang. Kebalikannya, ketika histogramnya itu menunjukkan barnya atau grafiknya itu hanya di sebelah kanan atau mendekati titik pixel 250 atau 255, itu menunjukkan bahwa citranya itu terlalu terang. Contoh citra terang dengan histogram ditunjukkan pada gambar di bawah. Nah ini akhirnya komputer tahu bahwa citra ini akan terlalu terang. Tapi kalau manusia kan nggak perlu melihat histogramnya untuk membuktikan bahwa citra ini terlalu terang. Itu perbedaannya. Nah itu sebabnya kita belajar mengenai histogram. Nanti juga ada metode untuk bagaimana memperbaiki citra gitu kan. Sama kalau sudah terbiasa dengan editing Photoshop atau gambar-gambar, biasanya kan ditampilkan histogramnya juga, terus kita seleksi kan. Kita biasanya ada tarik-tarik biar histogramnya itu merata. Kalau citra kontras rendah. Sebaliknya kalau berada di tengah, kontrasnya itu rendah. Berada di tengah artinya di antara 74 sampai 224. Jadi citranya mengumpul di tengah, nggak di kiri, nggak di kanan. Itu juga kurang baik karena kontrasnya akan rendah. Yang paling baik adalah yang kelompok keempat, artinya barnya itu merata. Nah ini contohnya. Jadi nanti ada metode untuk memperbaiki citra ketika citra itu terlalu banyak di kiri, di kanan, atau di tengah. Ada metode-metode yang digunakan untuk bagaimana memperbaiki citra sehingga bisa merata. Citra dengan kontras tinggi merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang lebar, artinya merata di semua pixel ya. Histogram citra pada gambar di bawahnya menunjukkan bahwa citra berada pada range nilai intensitas 0 sampai 25. Jadi hampir di semua pixel dari 0 sampai 255 itu ada muncul dalam citra tersebut. Jadi artinya citra dengan merata atau kontras tinggi. Itu empat pembagian citra dilihat dari histogramnya. Terus bagaimana sekarang teorinya? Teori citra itu bagaimana? Ini menghitung histogramnya, misalkan sebuah citra mempunyai L level, nilai keabuan. Ini agak, kalau teori teks saya gini kalian akan agak pusing ya. Saya jelaskan di ininya saja. Bentar saya share screen ganti ke yang biasa biar kelihatan. Nah ini adalah contoh bagaimana caranya proses menampilkan histogram. Contohnya ini contoh citra dengan 4x4 pixel ya. Contoh biar nggak terlalu rumit. Kalau pixel aslinya kan seperti gambar Wanda kemarin saya kan 640 kali 400 ya. Itu jadiin contoh kan agak panjang, agak rumit. Jadi ini contoh 4x4 saja. Kemudian ada citra dengan 4x4 dengan nilai grayscale keabuan, nilainya antara 0 sampai 9. Dan setiap pixel ini nilainya adalah sini contohnya 2, 3, sekian-sekian ya. Jadi kalau gambar RGB kan dari 0, gambar grayscale kan dari 0 sampai 255. Ini sampai 0 sampai 9 sebagai contoh saja. Semuanya ini citra. Bagaimana menampilkan gambar histogramnya? Menampilkan gambar histogramnya adalah kita cek kemungkinan kemunculan angka di setiap pixel. Contohnya pixel posisi baris pertama, kolom pertama ini. Isinya adalah angka 2. Nah, kita cek angka 2 itu muncul berapa kali dalam gambar tersebut. Kemudian di sini ada 1,
2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 ada frekuensinya adalah 6. Nah, ini histogramnya. Ke samping itu adalah jumlah pikselnya, 0 sampai 9, ke atasnya adalah frekuensi kemunculan. 2 muncul 6 kali, 3 muncul 4 kali, 4 muncul 4 kali, 3 muncul 5 kali, 4 muncul 4 kali, 5 muncul sekali. Nah, ini contoh bagaimana teori paling mudah untuk menjelaskan dari sebuah gambar ditampilkan dalam bentuk histogram. Itu teorinya. Terus bagaimana kalau implementasinya dalam MATLAB? Ya, sama implementasinya seperti konversi RGB ke gray atau RGB ke biner kemarin ya. Ada cara manual, ada cara untuk menggunakan fungsi. Menggunakan fungsi artinya kita sudah dibuatkan fungsi atau library, kita tinggal panggil. Kalau menggunakan fungsi sangat mudah, kita tinggal pakai perintah imhis, kalau disingkat menjadi image histogram ya. Imhis dalam kurung nama gambarnya. Karena di sini ada gambar cameraman.tif. Ini gambar bawaan MATLAB. Jadi lokasinya itu di program file MATLAB R2015 toolbox image data. Jadi kita nggak perlu deklarasikan lokasi karena dia adalah gambar bawaan MATLAB. Di gambar bawaan MATLAB itu ada banyak. Ada gambar medis juga, gambar paru-paru dan lain sebagainya. Ada gambar bunga dan lain. Kita bisa panggil tanpa deklarasi mendeklarasikan lokasinya karena itu bawaannya. Kemudian di sini kita ada gambar grayscale ya. The cameraman kita load dengan image read, masukkan ke dalam folder variabel image img. Habis itu kita subplot karena di sini ada 2 plot ya. Plot gambar dan plot histogram. Pertama plot dengan image show, kedua plot dengan image his. Ini artinya 121 122 artinya 1 baris 2 kolom posisi pertama, 1 baris 2 kolom posisi kedua. Sangat mudah kalau menggunakan histogram menggunakan MATLAB dengan fungsi ya. Termasuk di Python atau bahasa pemrograman lain juga sama, pasti sudah ada library-nya, kita tinggal panggil. Nanti kita cari referensi dulu. Nah, untuk image grayscale bagaimana? Kalau image grayscale kita harus bagi histogramnya menjadi histogram untuk red, merah, histogram green, histogram blue ya. Di sini terlihat bahwa gambar histogramnya berbeda grafiknya setiap layer karena citra RGB itu kan 3 layer ya. Kalau citra grayscale kan 1 layer. Kalau citra RGB itu 3 layer, red, green dan blue. Makanya kita harus subplot menjadi 3 layer untuk histogram masing-masing. Nah, ini kalau kita perhatikan ini ada berapa baris, berapa kolom subplotnya. Di sini terlihat bahwa 1, 2, 3, ada 3 baris, ke sampingnya 3 kolom. Yang pertama ada citra asal, berarti 3, 3, 4, artinya 3 baris, 3 kolom, posisi keempat. Posisi keempat maksudnya gimana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi urutannya zigzag seperti ini. Makanya kalau di sini kita lihat ada posisi 4, terus 2, 3, 5, 6, 8, 9. Posisi 7 dan posisi pertama nggak ada kosong, makanya kosong di sini. Itu untuk bagaimana kalau kita menampilkan dalam bentuk figur atau subplot, posisinya seperti itu. Ini contoh menampilkan histogram dari gambar RGB. Ada 3 layer, red, green, dan blue. Sangat mudah untuk manual. Selanjutnya untuk bagaimana menampilkan gambar histogram dalam bentuk manual. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, itu sebagian dari tugas di pertemuan saya hari ini. Saya kasih contoh menampilkan histogram, tapi bukan dari gambar ya. Ini dari data. Kan hampir sama ya, data dari... Cuma datanya adalah ini. Ada 10, 10, 10. Metrik gambar itu kan isinya data-data ya. Tinggal kalian buat lurus terus dicek berapa kali muncul. Nggak perlu dicek berapa kali muncul sih. Kalau menggunakan fungsi kategorikal ini kita tinggal ada variansinya. Variansinya itu apa saja. Kalau di sini kan datanya ada banyak, tapi variasinya kan ada cuma 10, 20, 30, 40, 50.
Jadi kita tulis aja 10, 20, 30, 40, 50. Ini adalah judul yang muncul di bawah. Dengan fungsi kategorikal ini dia langsung bisa ngitung 10 berapa kali, 20 berapa kali, 30 berapa kali, 40 berapa kali, 50 berapa kali. Nah, sekarang ini contoh tugasnya adalah kalian implementasikan dalam gambar. Inputnya adalah gambar. Bagaimana? Jadi tugasnya di pertemuan hari ini adalah cari gambar grayscale. Yang pertama cari gambar grayscale ya. Bisa jangan ngambil dari contoh yang di PowerPoint, tapi kalian cari gambar di internet atau di gambar milik kalian yang ada nggak ya gambar grayscale? Ada sih kalau kalian foto sesuatu terus editing di Android filter grayscale kayaknya dengan filter hitam putih black and grayscale ya. Nah setelah itu kalian tampilkan histogramnya. Kalau sudah muncul histogramnya, kalian tentukan apakah gambar milik kalian itu termasuk dalam citra terang, atau citra gelap, atau kontras rendah dan kontras tinggi. Untuk tugas nomor pertama. Yang kedua, tampilkan histogram sebuah gambar grayscale dengan manual atau tanpa fungsi imhis. Jadi saya sudah kasih contoh tadi, contohnya adalah semuanya ada data X tadi, terus tampilkan histogramnya. Tapi ini adalah kalian ambil gambar grayscale. Kalau kesusahan gambarnya pixelnya banyak, saya sarankan pakai gambar yang pixelnya kecil ya. Jadi perhitungannya nanti enggak banyak. Contoh saja. Selanjutnya buat laporan dalam screenshot. Buat laporan dan screenshot output. Jadi yang dikumpulkan itu dokumen ya, jangan gambar dalam bentuk gambar screenshot yang kalau saya buka shortcode-nya nggak kebaca gitu, nggak kelihatan. Jadi dalam bentuk dokumen, shortcode-nya lampirkan dalam bentuk teks. Shortcode itu standarnya adalah Courier New. Terus italic, miring, ukuran 11. 11 atau 10 poin. Itu kalau normal melampirkan shortcode ya. Itu shortcode itu Career New. Saya kasih contoh font Career New itu ini. Nah ini ya. Ini Career New. Fontnya Career New. Terus ininya 10 poin ya. Kalau ini di PowerPoint biar besar. Jadi kalau bisa aturannya seperti itu. Jadi untuk shortcut-nya dalam bentuk teks, jangan gambar. Italic ukuran 11 poin. Kumpulkan di form 4. Tugas 4. Tambahan, karena kemarin banyak yang masalah di MATLAB, ada beberapa yang mungkin nggak kendala dalam penginstalan MATLAB, saya sarankan sih pakai Python. Tapi saya lihat ada yang mengumpulkan pakai Java, nggak apa-apa. Kalau mau ya, kalau emang suka sama Java, karena kalau dihitung-hitung sintaknya lebih panjang kalau Java itu ya. Bahasa pemrograman apapun itu bisa dipakai untuk mengolah citra ya. Ada JavaScript sekarang, PHP juga bisa. Kalian bisa cari referensi, ada banyak contoh. Mungkin referensinya selain MATLAB dan Python itu akan lebih dikit ya dibandingkan Python sama MATLAB untuk mengolah citra, karena yang paling umum dipakai. Nah ini contoh, kalau pengen pakai Python, kalian lihat dulu instalasi Python di VS Code. Saya sarankan pakai VS Code untuk IDE-nya. Karena biasa kalau kalian install Python itu otomatis nanti ada IDE-nya tapi warna putih itu kayak terminal. Nggak enak dilihat ya, kecil-kecil juga. Nah kelebihannya Python itu ukurannya sangat mudah. Ini contoh saya download latest for Windows yang terbaru itu cuma 26 MB. Kenapa lebih ringan? Karena dia hanya install bahasa pemrogramannya aja, nggak nginstal library dan lain. Kalau MATLAB kan kita nggak, selain MATLAB kita juga download semua library matematika lah, apapun itu yang ada di MATLAB itu kita download, kita install. Makanya sampai 7 GB. Tapi kalau Python, kita hanya install bahasa pemrogramannya Python. Kalau kita pengen panggil library atau fungsi lain, kita harus install satu-satu dulu. Nah itu kekurangannya, perbedaannya sih. Nah kalau sudah install Python, terus digabungkan dengan VS Code, contoh menampilkan gambar di Python menggunakan OpenCV. OpenCV itu library untuk memanggil gambar, mengambilkan gambar. Nah, caranya bagaimana? Setelah kalian install Python, kalian harus install dulu, kalian ketikkan di terminal, pip install OpenCV Python. Pip itu paket installer Python. Sekarang paket-paket seperti ini lagi rame ya, jadi kalau PHP itu namanya Composer, kalau
JavaScript itu ada Node.js, npm, Node Packet Manager, dan lain sebagainya. Contoh di sini menampilkan gambar dengan Python dan OpenCV. Jadi kita import dulu paket CV2 atau OpenCV, terus kita panggil sama image read, terus image show, tapi ini ada tambahan CV2, artinya kita panggil import dari OpenCV. Setelah itu kita menggunakan fungsi, biar nggak langsung ketutup dalam Python ini, void key, terus destroy all windows. Selain OpenCV ada juga cara lainnya. Caranya itu menggunakan Matplotlib dan juga SKIMate. Ini contoh menampilkan gambar RGB, layer RGB menggunakan Python. Kita harus install dulu Matplotlib, pakai pip install Matplotlib. Matplotlib itu untuk plot, menampilkan plot ya, dan subplot itu. Matplotlib dan SKIMate itu untuk membaca gambarnya. Kalau tadi menggunakan OpenCV, sekarang pakai SKIMate. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau menggunakan SKIMate ini sudah ada menu ini, menu untuk memperbaiki gambar, terus nge-save gambar, terus zoom ke home. Nah, itu udah ada. Ini contoh sintak untuk menampilkan RGB, import ini yang paling atas itu pasti import-import yang kita butuhkan. Ini read only untuk layer 1. Ini membuat array yang sesuai dengan gambar 1, terus ini untuk layer satunya, ngambil layer ini ngambil layer 2, ini ngambil layer 3. Itu kita tampilkan dengan subplot. Subplotnya itu seperti ini, menggunakan sintak encall, jumlah kolom dan jumlah row, jumlah baris. Oke, itu contoh dengan Python, jadi kalian bisa, tapi nggak mungkin saya harus ngasih contoh semua bahasa pemrograman ya, saya kasih contoh yang MATLAB aja yang paling umum dipakai. Jadi silakan kalau mau pakai bahasa pemrograman lain. Seperti itu, ini untuk tugas keempatnya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di diskusi e-kampus atau di grup WhatsApp. Untuk yang belum mengumpulkan tugas 1, 2, 3, dan 4, masih bisa mengumpulkan ya. Selama form dalam link, selama form di website saya ini masih ada, kalian masih boleh mengumpulkan dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 4 hari ini. Selama masih ada, kalian boleh mengumpulkan. Kalau nanti sudah UTS, nanti akan saya hilangkan linknya ini, jadi nggak bisa ngumpulin lagi. Jadi saya juga nggak bisa nggak nerima pengumpulan tugas dari WhatsApp ya. Cukup dari sini saja. Oke, itu saja perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Kalau ada yang ditanyakan atau merasa kesulitan, tanya saja ya, nggak apa-apa ya. Atau diskusi di grup WhatsApp. Sengaja saya buat grup WhatsApp itu supaya bisa berdiskusi gitu ya. Tanyakan hal-hal, nggak usah malu masalah kelihatan belum mulai atau gimana, nggak apa-apa. Seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.